Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 2R Manajemen Pagi. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami dengan judul Kebebasan dan Tanggung Jawab. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama Marianistia, yang kedua Lea Farida Anjeli, yang ketiga Yulianus Yoga, yang keempat Junita Piani. Baik, pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Marianistia. Baik, perkenalkan nama saya Marianistia, NPM 205087. Di sini saya akan membahas bagian dari arti kebebasan secara umum, kebebasan dalam arti luas, kebebasan fisik, dan kebebasan moral. Yang pertama, arti kebebasan. Dalam KBBI kebahasaan berarti merdeka. Kebebasan adalah ketidakterikatan manusia terhadap aturan dan kekuatan alam, melainkan karena akal budinya mampu mengatasi keterbatasan alam, dan kebebasan mengandalkan otonomi alam. Menghormati manusia berarti menghormati kebebasannya. Jadi setiap manusia itu berhak menghormati kebebasannya sendiri, mau menghormati siapa saja yang ada di sekitarnya. Yang kedua, kebebasan secara umum. Dalam konsep dari filosofi politik dan mengenali kondisi di mana individu memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya. Dalam pengertian filosofis, moralitas harus berada di atas tirani dalam semua bentuk dalam pemerintahan yang sah. Jadi, kebebasan ini sudah diatur secara khusus dan diakui dalam pemerintahan yang sah. Jadi tidak ada lagi yang mengatakan ini tidak disah oleh pemerintah. Selanjutnya, kebebasan dalam arti luas diartikan sebagai suatu kegiatan yang menyangkut semua urusan, mulai dari sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya, sesuai keinginan baik individu, kelompok, namun tidak bertentangan dengan norma-norma, aturan-aturan, dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, kebebasan fisik. Kita bicara tentang kebebasan fisik. Apa sih itu kebebasan fisik? Apabila kemungkinan kita untuk bertindak tidak dibatasi oleh paksaan fisik. Artinya, kita bebas untuk menggerakkan anggota tubuh kita. Kebebasan fisik manusia dilanggar oleh paksaan fisik, oleh pemerkosaan, oleh segala bentuk kekerasan. Misalnya, kalau kita ditahan, diborgol atau dipaksa, maupun adanya suatu pembunuhan dan kekerasan lainnya yang ada di masyarakat. Selanjutnya, kebebasan moral. Apa sih itu kebebasan moral? Yaitu ketidakadaan tekanan atau paksaan moral terhadap seseorang untuk menentukan pilihan. Jenis kebebasan ini juga berkaitan erat dengan kebebasan psikologis, namun tidak boleh disamakan begitu saja. Hakikat kebebasan moral adalah hidup menjadi manusia, khususnya norma dalam arti manusia tersebut tidak mempunyai hambatan fisik dan psikis atau kesehatan mental. Kebebasan moral berarti sukarela atau tidak terpaksa secara moral. Walaupun ketika mengambil keputusan itu sekarang melakukan secara sadar dan penuh pertimbangan atau kebebasan
psikologis, dan eksistensial. Kebebasan yuridis adalah orang yang tidak dirampas hak-haknya, tidak hidup dalam negara diktatoran, dan tidak bisa mengemukakan pendapat, rapat, dan lain-lain. Kebebasan ini berkaitan erat dengan hukum dan harus dijamin oleh hukum. Dalam Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan Dokumen Hak-Hak Asasi Manusia berulang kali dibicarakan tentang hak-hak dan kebebasan. Setiap hak mengandung kemungkinan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dengan bebas dan tak terganggu. Kebebasan dalam arti ini adalah syarat-syarat fisik dan sosial yang perlu dipenuhi agar kita dapat menjalankan kebebasan kita secara komplit. Kebebasan psikologis atau kehendak bebas adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk menentukan diri sendiri menyangkut apa yang dipikirkan, untuk menghendaki sesuatu, untuk bertindak secara terencana. Hakikat kebebasan psikologis kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri, penentuan aku oleh aku. Contoh kebebasan psikologis misalnya seperti ketika kita bangun di pagi hari, maka kita akan melakukan apa saja yang telah menjadi rutinitas kita saat bangun pagi. Kebebasan eksistensial adalah kebebasan yang menyeluruh menyangkut kepribadian manusia. Jadi, kebebasan eksistensial merupakan suatu kebebasan tertinggi. Setiap orang yang bebas secara eksistensial seperti sudah memiliki dirinya sendiri, atau biasa dikatakan telah memiliki jati diri, seperti kebebasan rohani yang merupakan kebebasan yang tidak biasa dimiliki. Sebab itulah kebebasan eksistensial juga dimiliki jika kita sudah mendapatkannya, sama halnya bahwa kita sudah mendapatkannya sama sudah diri sendiri. Dalam menerima kebebasan eksistensial, kita juga biasa dikatakan oleh telah menerima kebebasan untuk memiliki kehendak sendiri. Contoh dari kebebasan eksistensial seperti cita-cita atau impian-impian yang sudah kita rancang sejak dini dan ingin kita gapai untuk memenuhi keinginan kita. Kebebasan negatif. Kebebasan negatif merupakan kebebasan yang tidak adanya hambatan dan kendala. Kebebasan negatif lebih mengarah kepada penguasa nasib sendiri dan menentukan diri sendiri yang tidak terbebani serta terbebas dari paksaan fisik, hak tidak dirampas, dan terlepas dari tekanan batin. Contoh dari kebebasan negatif yaitu kebebasan memilih agama, kebebasan beragama di Indonesia. Terdapat pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan terdapat pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Kebebasan positif. Kebebasan positif merupakan kebebasan penguasaan diri dan termasuk orang yang mampu memiliki peran dalam mengatur di lingkungan masyarakat. Kebebasan positif lebih mengarah ke arah yang lebih kompleks, namun bukan berarti bebas, sekedar menjadi diri sendiri tanpa kendala ataupun hambatan. Namun, setiap proses ada tujuan khusus dalam kehidupan manusia. Kebebasan ini harus diisi oleh diri sendiri serta kemampuannya dapat membentuk sifat dan tindakan yang dilakukannya sendiri. Contoh dari kebebasan positif yaitu kebebasan memilih sekolah terbaik. Kita mempunyai hak untuk menentukan sekolah mana yang merupakan sekolah terbaik untuk diri kita agar dapat mengembangkan bakat dan ilmu kita nantinya. Keterbatasan kebebasan manusia oleh kesosialannya.
Batasan kebebasan manusia oleh kesosialannya yaitu kebebasan manusia tidak sama dengan kewenangan. Kebebasan kita secara hakiki terbatas oleh kenyataan bahwa kita adalah anggota dari masyarakat. Keterbatasan dibagi menjadi dua. Pertama, hak untuk bertindak, agar tidak bertindak sesuka hati kita, sehingga tidak mengganggu kebebasan orang lain. Maka, dari itu, kita bisa menemukan batasannya dalam hak setiap orang, maka kita memiliki hak yang sama. Kedua, kita hanya dapat hidup karena kebutuhan kita terus-menerus dipenuhi oleh orang lain, oleh masyarakat. Karena itu, masyarakat berhak membatasi secara terbuka kesewenangan kita demi kepentingan bersama. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang sengaja maupun tidak sengaja, atau pewujudan kesadaran atau kewajiban. Contoh pembuatan yang bertanggung jawab. 1. Tanggung jawab pada diri sendiri. 2. Tanggung jawab pada keluarga. 3. Tanggung jawab pada Tuhan. 4. Tanggung jawab pada masyarakat. 5. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Ambil salah satu contoh tanggung jawab di atas, yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab merupakan salah satu kesadaran terhadap pekerjaan baik dengan lingkungan masyarakat. Tanggung jawab merupakan salah satu nilai moral yang penting dalam kehidupan masyarakat. Penentuan diri dan tanggung jawab. Bagian dari penentuan diri dan tanggung jawab pertama itu berarti keputusan dan tindakan yang kita ambil harus dipertanggungjawabkan sendiri. Kita tidak dapat melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Contoh tanggung jawab diri, penentuan diri, karena di saat kita melakukan tanggung jawab, kita itu harus bersungguh-sungguh dan harus melakukan hal yang terbaik, melakukan dan berkorban untuk apa yang kita tanggung jawabkan. Hubungan kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan merupakan orang bertanggung jawab terhadap tindakan sejauh tindakan yang dikehendaki, bahwa walaupun kesalahan dan tanggung jawab dari suatu tindakan dapat berkurang atau kadang-kadang karena ketidaktahuan, kelainan, kepaksaan, dan kekerasan, ketakutan, keletakan yang tidak teratur atau kebiasaan. Baik, terima kasih.